bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Kamis 16 Juni 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Doa dan permenungan kita hari ini dengan tema ketulusan hati dalam berdoa. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas PRR Pringgolayan, Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR dari komunitas PRR Noemuti Flores NTT. Mari kita membuka hati, mempersiapkan diri, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu kepada kami dari waktu ke waktu. Engkau Bapa yang baik, yang selalu mendengarkan doa-doa kami anak-anak-Mu. Engkau mengetahui segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami. Berikanlah rahmat dan berkat berlimpah bagi kami untuk menjalankan hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kabulkanlah setiap doa dan permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu bagi hidup kami ya Tuhan, sebab Engkaulah yang berkuasa dan memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sebagai orang yang beriman, setiap hari pasti kita mendaraskan doa, baik doa pribadi maupun doa bersama, entah itu di keluarga, di komunitas, atau di tempat kerja kita masing-masing. Dan setiap orang pasti punya gaya dan cara berdoa yang berbeda. Ada yang kelihatan sangat kusuk ketika ia berdoa, ada juga yang mendaraskan doa dengan singkat, padat, dan jelas, ada yang berdoa dengan gaya yang santai, dan lain sebagainya. Merenungkan bacaan Injil hari ini, Penginjil Markus menawarkan kepada kita dua hal sebagai pedoman bagi kita yang adalah anak-anak Allah. Hal yang pertama adalah sikap hati pada waktu kita berdoa. Dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus berkata, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Yesus dengan tegas mengatakan bahwa orang yang bertele-tele dalam doa berarti orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi seorang penyair. Tuhan tidak meminta kita untuk belajar memelintir kata-kata seperti seorang juru bicara atau ahli komunikasi. Tuhan hanya menghendaki agar kita berdoa dengan ungkapan hati yang jujur dan tulus. Tuhan tidak memandang soal panjang atau pendeknya kata-kata dalam doa kita, banyak atau sedikit kata yang kita ungkapkan. Dalam kitab Samuel yang pertama, di sana tertulis, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel bab 16 ayat 7. Sikap kerendahan hati, penyerahan total, dan kesederhanaan itulah yang diperhitungkan Tuhan. Karena Bapa di surga sudah tahu sebelum kita meminta. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Maka di sini kejujuran menjadi hal yang utama dan sangat menentukan. Kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa jangan terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Pengkhotbah bab 5 ayat 1. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, doa bukanlah seni untuk merangkai kata, bukan berbentuk hafalan, bukan sebuah formalitas, dan juga bukan sebuah ritual. Tetapi doa berarti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoalah dengan kepolosan dan dengan hati. Kita tidak perlu meniru gaya orang lain, apalagi berpura-pura. Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Tuhan mengetahui segala beban hidup kita, dan Tuhan siap menjawab semua doa kita
bila kita menyampaikan dengan hati yang jujur dan bersih. Hal yang kedua yaitu apa yang kita ungkapkan dalam doa kita. Dalam doa Bapa kami yang kita daraskan setiap hari, pada awal kalimat Yesus mengajak kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Dan Yesus meminta kita untuk pertama-tama memuji dan memuliakan Allah yang Maha Kudus dan kehendak Allah atas hidup kita. Rencana Tuhan bagi kita di bumi dan di surga sudah diatur oleh Bapa. Selanjutnya kita memohonkan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Namun kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia telah mengetahui segala sesuatu yang hendak kita minta. Dalam suatu permohonan, kita minta kepada Bapa, yaitu ampunilah kesalahan kami. Tuhan Maha Rahim, Dia akan mengampuni dosa kita, namun dengan satu syarat bahwa kita juga harus mampu mengampuni kesalahan sesama kita. Memang ini tidak mudah kita lakukan, namun dengan bantuan rahmat Tuhan, kita mampu melakukannya. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, mari kita datang dan berserah kepada rahmat Tuhan. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, memanjatkan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi semua umat beriman, ya Bapa, semoga semua umat beriman semakin beriman teguh kepadamu dan menyerahkan segala persoalan hidup ke hadapan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yang cacat, ya Bapa, peliharalah anak-anak cacat dalam cinta-Mu, kuatkanlah dan hiburlah mereka dalam kasih-Mu. Bukalah hati mereka untuk menerima dengan hati keberadaan diri mereka dan mensyukuri semuanya itu dengan penuh iman bahwa Engkau mengasihi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, Bapa dalam surga, Engkau menganugerahkan kepercayaan kepada para orang tua untuk menjaga, membimbing dan mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Semoga para orang tua dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu para sahabat yang membutuhkan doa-doa kita dan yang kita janjikan doa, ya Bapa yang Maha Tahu, kami menyerahkan saudara-saudari, para sahabat kami ke dalam tangan-Mu. Kurniakanlah berkat dan rahmat-Mu kepada mereka. Penuhilah segala harapan hati mereka sesuai dengan rencana-Mu, agar mereka masing-masing senantiasa beriman kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau
Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Para kudus pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.